Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai genetika. Adapun materi lainnya yang ikut serta dalam video ini, yaitu pewarisan sifat menurut hukum Mendel 1 dan 2, penyimpangan semu pada hukum Mendel, tautan, pindah silang, alel letal, penentuan jenis kelamin, dan penentuan golongan darah. Genetika. Kalian pasti pernah mendengar tentang genetika. Tapi, apa kalian yakin kalian tahu apa itu genetika? Dan dasar-dasar genetika? Genetika sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mengkaji tentang cara sifat-sifat makhluk hidup diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui mekanisme yang dinamai pewarisan genetik. Dasar-dasar genetika sendiri ada struktur DNA, reproduksi sel dan replika DNA, dan ekspresi gen. DNA merupakan molekul yang mengandung kode genetik untuk semua bentuk kehidupan. Struktur dasar DNA adalah heliks ganda yang terbentuk oleh dua untai nukleotida yang berpasangan. Reproduksi sel adalah proses pembentukan sel baru dari sel yang sudah ada. Sebelum sel membelah, DNA harus mengalami replikasi untuk memastikan setiap sel anak memiliki salinan lengkap dari informasi genetik. Ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses di mana informasi genetik pada DNA diterjemahkan menjadi produk fungsional seperti protein. Proses ini melibatkan transkripsi DNA menjadi RNA dan translasi RNA menjadi protein. Hukum Mendel merupakan dasar dalam memahami pewarisan sifat pada makhluk hidup. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Hukum ini mengkaji sifat yang berbeda satu persatu. Ketika dua individu dengan alel-alel berbeda melakukan perkawinan, alel-alel tersebut akan memisahkan diri secara bebas dalam pembentukan gamet atau sel reproduksi. Jika kita mengamati sifat warna biji kacang polong, alel dominan, misalnya warna kuning, dan alel resesif, misalnya warna hijau, akan terpisah dalam pembentukan gamet. Hasil pembentukan tersebut, keturunan akan memiliki alel yang berasal dari masing-masing induk. Hukum ini berkaitan dengan pewarisan dua sifat yang berbeda sekaligus. Ketika dua sifat yang terletak pada lokus berbeda, atau misalnya warna biji dan bentuk biji diwariskan, penggabungan gen-gen dalam gamet juga bersifat bebas. Jika kita mengamati sifat warna biji dan bentuk biji kacang polong, kita dapat melihat kombinasi berbagai sifat yang mungkin terjadi pada keturunan. Hasilnya adalah, keturunan dapat memiliki kombinasi sifat yang berasal dari kedua induk. Penyimpangan semu hukum Mendel ini terdiri dari beberapa macam nih. Apa saja ya? Yuk langsung simak video kita ini. 1. Atavisme. Penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama adalah atavisme. Atavisme adalah interaksi antar gen berbeda alel yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh atavisme dapat kamu temukan pada kasus jengger ayam. Bentuk jengger ayam dipengaruhi oleh dua gen berbeda alel, yaitu gen R yang menentukan bentuk ROS dan gen P yang menentukan bentuk PA. Ketika kedua gen ini terdapat secara bersamaan, maka kedua gen akan berinteraksi dan akan muncul sifat baru yaitu bentuk walnut. Dan ketika kedua gen dominan tersebut tidak ada, maka akan muncul sifat yang lain lagi yaitu single. Akibatnya, terbentuklah 4 jenis jengger ayam, yaitu walnut, rose, PA, dan single. Sekarang, yuk kita coba lakukan persilangan antara jengger ayam rose dengan jengger ayam PA. Dari gambar di atas bisa kita lihat ya, bahwa penyimpangan semu atavisme akan menghasilkan F2 dengan rasio fenotip 9:3, 3:3, 3:1. 2. Kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya suatu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan dari alel lainnya. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi atau kriptos. Contoh kasus kriptomeri terdapat pada persilangan bunga Linaria marokana. Warna bunga Linaria marokana dipengaruhi oleh 4 gen, yaitu A besar terbentuk pigmen antosianin, A kecil tidak terbentuk pigmen antosianin, B besar protoplasma basah,
B kecil protoplasma asam. Misalnya, persilangan pada bunga Linaria marocana berwarna merah dengan bunga Linaria marocana berwarna putih. Antosianin adalah pigmen yang akan memicu pembentukan warna pada bunga Linaria marocana. Artinya, tumbuhan Linaria yang memiliki gen A besar akan menghasilkan bunga yang berwarna. Sedangkan yang tidak punya gen A besar, bunganya akan albino atau putih. 3. Polimeri. Polimeri adalah interaksi antar gen-gen berbeda alel yang memunculkan satu fenotip dan bersifat kumulatif atau saling menambah. Contohnya adalah warna merah pada biji gandum yang ditentukan oleh dua gen yaitu M1 dan M2. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna merahnya akan semakin kuat. Semakin banyak gen M yang dimiliki, maka warna merah dari gandum akan semakin gelap. Misalkan, akan dilakukan persilangan antara gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih. 4. Epistasis dan hipostasis. Selanjutnya adalah epistasis dan hipostasis. Epistasis dan hipostasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Contoh kasus epistasis dan hipostasis dapat ditemukan pada persilangan labu. 5. Komplementer. Penyimpangan semu hukum Mendel yang terakhir adalah komplementer. Komplementer adalah interaksi antara dua gen dominan berbeda alel yang saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari gen C besar membentuk pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna, P besar membentuk enzim pengaktif, P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Tautan atau linkage adalah suatu peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Tautan ini diteliti oleh Thomas Hunt Morgan. Dia mengambil objek penelitiannya dari lalat buah. Kenapa alasan Morgan memilih lalat buah? Karena lalat buah itu mudah dipelihara. Siklus hidupnya yang pendek. Hanya memiliki 4 pasang kromosom. Dan ukuran kromosomnya sangat besar. Dan tautan ini dibagi menjadi 2, yaitu tautan autosomal dan tautan kelamin. Ya, tautan autosomal atau autosom disebut kromosom yang berada di dalam tubuh. Ya, di sini ada contoh menggunakan lalat buah. Dan di sini ada gen warna tubuh dan ukuran sayap. Pertama, kita mencari P1 dahulu. Nah, di sini kita akan menyilangkan lalat buah dengan genotip dominan, yaitu B besar, B besar, V besar, V besar, yang artinya B besar warna tubuh abu-abu dan V besar adalah normal. Nah, normal ini adalah ukuran sayap dan genotip resesif, yaitu B kecil yang artinya warna tubuh abu-abu dan V kecil yaitu vestigial. Nah, hasil dari persilangan BBVV dominan dan BBVV resesif yaitu G1 yang hasilnya B besar, V besar, penyilangan B kecil, V kecil. Nah, setelah itu dari persilangan G1 akan menghasilkan F1 atau yang disebut filial 1. B besar, B kecil, V besar, V kecil, yaitu abu-abu normal. Kenapa? Hasilnya seperti itu karena kita mengambil dari genotip dominan, yang hasilnya abu-abu dan normal. Sekarang kita membuat P2, yaitu B besar, B kecil, V besar, V kecil, yang bersifat dominan. Kemudian disilangkan dengan B kecil, B kecil, V kecil, V kecil yang bersifat resesif. Sekarang lanjut ke G2. Di sini kita akan menyilangkan yang ada di dalam genotip dominan sendiri yaitu B besar, V besar, B besar, V kecil, B kecil, V besar. B kecil,
V kecil. Lalu kita akan menyilangkan genotip resesif itu sendiri, juga yang menghasilkan adalah B kecil, V kecil. Kenapa hasilnya satu? Karena jika disilangkan sama yang lain, hasilnya juga sama. Jadi kita bulatkan menjadi 1. Selesai mencari G2, kita lanjutkan mencari F2, yaitu dengan cara menyilangkan mereka satu-satu. Pertama, B besar, V besar disilangkan dengan B kecil, V kecil, yang menghasilkan B besar, B kecil, V besar, V kecil, yaitu warna tubuh abu-abu dan ukuran sayap normal, sama dengan 1. Nah, lanjut yang kedua. B besar, V kecil disilangkan dengan B kecil, V kecil, yang menghasilkan B besar, B kecil, V kecil, V kecil, yaitu warna tubuh abu-abu dan ukuran sayap vestigial, sama dengan 1. Yang ketiga, B kecil, V besar disilangkan dengan B kecil, V kecil, yang menghasilkan B kecil, V besar, V kecil, yaitu warna tubuh hitam dan ukuran sayap normal, sama dengan 1. Dan keempat, B kecil, V kecil disilangkan dengan B kecil, V kecil, yang menghasilkan B kecil, V kecil, V kecil, yaitu warna tubuh hitam dan ukuran sayap vestigial, sama dengan 1. Nah, kan udah ketemu nih F2-nya. Sekarang kita mencari tautan gen B besar, V besar, dan B kecil, V kecil, yang ada di sebelah kanan. Sama seperti rumus yang tadi saya jelaskan, cuma bedanya dia hanya mencari B besar, V besar, dan B kecil, V kecil, yang berada di G2. Dan hasil persilangan tadi kita hanya menyilangkan B besar, V besar, dan B kecil, V kecil saja. Dengan cara B besar, V besar disilangkan dengan B kecil, V kecil. Agar tidak bingung, maka saya coret yang tidak perlu seperti pada gambar berikut. Dan hasil F2-nya adalah B besar, B kecil, V besar, V kecil, yaitu warna tubuh abu-abu dan ukuran sayap normal, sama dengan 1. Dan B kecil, V kecil, yaitu warna tubuh hitam dan ukuran sayap vestigial, sama dengan 1. Nah, setelah itu kita sudah ketemukan pastinya perbandingannya, yaitu 1:1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tautan kelamin. Tautan kelamin adalah gen-gen yang tidak bisa berpisah yang terletak pada kromosom kelamin yang sama. Nah, di sini ada fenotip warna mata merah normal sama dengan dominan, dan juga fenotip warna mata putih mutan sama dengan resesif. Dan gen warnanya yaitu X, yaitu wanita. Pertama, kita mencari P1, yaitu wanita XM besar, disilangkan dengan kebalikannya, yaitu XM kecil dan Y. Kenapa XM dan Y kecil? Karena kebalikan dari dominan adalah resesif, dan juga kebalikan dari X adalah Y. Karena X adalah wanita, maka Y adalah pria. Lalu, kita di sini akan mencari G1 atau gamet dengan cara menyilangkan genotip dominan dan resesif itu sendiri, dan menghasilkan F1 yang hasilnya menjadi XM besar, XM kecil sama dengan merah, dan XM besar Y. Lalu, lanjut kita mencari P2. Dari hasil F1, kita silangkan mereka lagi dengan cara XM besar, XM kecil disilangkan dengan XM besar Y. Setelah itu kita lanjut mencari G2, yaitu menyilangkan mereka satu persatu seperti ini dan menghasilkan F2. Pertama, XM besar disilangkan dengan XM besar sama dengan XM besar yang hasilnya adalah merah. Lalu yang kedua, XM besar disilangkan dengan Y sama dengan XM besar Y, yang hasilnya merah. Yang ketiga, XM kecil disilangkan dengan XM besar, yang hasilnya XM kecil, XM besar, yang hasilnya merah. Yang keempat, XM kecil disilangkan dengan Y sama dengan XM kecil Y, yang hasilnya putih. Nah, kalau sudah ketemu F2, kita melakukan perbandingan yaitu merah banding putih. Nah, di sini merahnya ada 3 dan putihnya hanya ada 1. Jadi perbandingannya adalah
3:1. Pindah silang. Gen-gen yang mengalami tautan pada satu kromosom tidak selalu bersama-sama. Pada saat pembentukan gamet melalui pembelahan meiosis, gen-gen yang bertaut tersebut dapat mengalami pindah silang. Pindah silang atau crossing over adalah peristiwa pertukaran gen-gen suatu kromatid dengan gen-gen kromatid homolognya. Peristiwa pindah silang diikuti oleh patah dan melekatnya kromatid suatu profase dalam pembelahan meiosis. Pada saat pembelahan meiosis, masing-masing kromosom dapat mengalami duplikasi dan membentuk kromosom-kromosom homolognya. Saat kromosom homolog berpasangan dan membentuk sinapsis, terjadi pindah silang antara dua kromatid yang tidak berpasangan. Pindah silang yang terjadi antara lokus B dominan dan V dominan mengandung B dan V dominan. Dengan menghitung persentase tipe rekombinan di antara keturunan pada peristiwa pindah silang, dapat ditetapkan unit peta. Unit peta adalah jarak antara frin dan gen untuk menyatakan posisi relatifnya pada suatu kromosom. Untuk menentukan unit peta antara gen-gen terlebih dahulu dihitung nilai pindah silang. Kebanyakan keturunan memiliki fenotip-fenotip tipe induk. Hal ini menunjukkan antara tautan kedua gen, namun sekitar 17% dari lalat-lalat tersebut ternyata rekombinan terdapat tautan. Tampaknya tautan ini tidak sempurna. Kombinasi parental lebih besar dari 50%, berarti bahwa gen B dominan dan V dominan terletak pada satu kromosom yang sama. Demikian, B resesif dan V resesif rekombinasi sebanyak 17%. Menunjukkan frekuensi pindah silang antara kromatid-kromatid yang terjadi pada pembelahan meiosis. Dalam penggambaran peta genetis, 1% rekombinasi disamakan dengan 1 unit peta dan 1 Morgan. Jadi rekombinasi 17% yang terdapat tadi menunjukkan bahwa jarak antara kedua gen B dominan dan V resesif adalah 17 satuan peta. Alel letal merupakan suatu kondisi di mana keberadaan alel homozigot dapat menyebabkan kematian. Alel letal dibagi menjadi 3, yaitu alel letal dominan, alel letal resesif, dan alel subletal. Alel letal dominan merupakan gen homozigot dominan yang dapat menyebabkan kematian, umumnya mati sebelum lahir. Alel letal dominan. Alel letal dominan merupakan gen homozigot dominan yang dapat menyebabkan kematian, umumnya mati sebelum lahir. Contohnya, pada sifat ayam. Genotip ayam, satu genotipnya yaitu ayam creeper dengan gen C besar. Jika homozigot dominan C besar, maka ayam tersebut akan letal atau mati. Kalau dia heterozigot, maka akan memiliki kelainan creeper. Ayam normal akan muncul ketika gennya C kecil. Lalu alel letal resesif. Alel letal resesif adalah kebalikannya alel letal dominan. Individu tersebut akan letal atau mati ketika memiliki homozigot resesif. Contohnya, pada sapi bulldog. Kalau pada heterozigot, dia akan memiliki sedikit kelainan Dexter dan normalnya homozigot dominan. Kemudian ada alel subletal, yaitu alel homozigot dominan atau homozigot resesif, yang menyebabkan kematian individu pada usia anak-anak hingga dewasa. Jadi dia bisa hidup dulu sampai anak-anak atau dewasa, dan karena kelainannya tersebut dia akan lebih mudah atau rentan meninggal. Contohnya, pada penyakit thalassemia. Thalassemia diatur oleh gen T besar H kecil. Nah, gen tersebut akan muncul ketika homozigot dominan T besar H, dan muncul juga pada heteronya, tapi minor. Kelainannya hanya kecil dan normal ketika homozigot resesif. Penentuan jenis kelamin tipe XY. Sistem penentuan jenis kelamin XY adalah salah satu metode umum dalam penentuan jenis kelamin pada banyak spesies, termasuk manusia dan beberapa hewan. Dalam sistem ini, individu pria memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y, XY, sementara individu wanita memiliki dua kromosom X atau XX.
Proses penentuan jenis kelamin XY dimulai pada saat pembuahan, di mana sperma yang mengandung kromosom X atau Y dari ayah bertemu dengan sel telur yang selalu mengandung kromosom X dari ibu. Jika sperma dengan kromosom X membuahi sel telur, maka hasil pembuahan akan menghasilkan embrio dengan karyotipe XX yang berkembang menjadi individu wanita. Namun, jika sperma dengan kromosom Y membuahi sel telur, maka hasil pembuahan akan menghasilkan embrio dengan karyotipe XY yang berkembang menjadi individu pria. Selanjutnya ada tipe ZW. Sistem penentuan jenis kelamin ZW adalah suatu mekanisme yang ditemukan pada beberapa spesies burung dan reptil. Dalam sistem ini, jantan memiliki kromosom ZZ, sementara betina memiliki kromosom ZW. Proses penentuan jenis kelamin ZW dimulai pada saat pembuahan. Ketika terjadi pembuahan, sperma yang mengandung kromosom Z dapat menghasilkan individu jantan dengan kromosom ZZ. Sedangkan sperma yang mengandung kromosom W akan menghasilkan individu betina dengan kromosom ZW. Perbedaan utama dalam sistem penentuan jenis kelamin ZW adalah bahwa kromosom Z pada individu jantan tidak mengandung faktor penentu kelamin seperti pada kromosom Y pada sistem penentuan jenis kelamin XY. Sebaliknya, kromosom W pada individu betina mengandung faktor penentu kelamin yang bertanggung jawab atas perkembangan gonad menjadi ovarium. Tipe XO. Sistem penentuan jenis kelamin XO adalah mekanisme yang ditemukan pada beberapa spesies serangga dan nematoda. Dalam sistem ini, individu jantan memiliki satu salinan kromosom X tanpa pasangan, sementara individu betina memiliki dua salinan kromosom X. Proses penentuan jenis kelamin XO terjadi saat pembuahan. Jika sperma yang tidak mengandung kromosom seks membuahi sel telur, maka individu jantan dengan satu salinan kromosom X atau XO akan terbentuk. Sedangkan jika sperma yang mengandung kromosom X membuahi sel telur, individu betina dengan dua salinan kromosom X atau XX akan terbentuk. Dalam sistem penentuan jenis kelamin XO, kromosom X pada individu jantan memainkan peran yang lebih dominan dalam menentukan perkembangan seksual dan karakteristik sekunder. Faktor-faktor hormonal juga dapat mempengaruhi perkembangan seksual pada individu dengan jenis kelamin XO. Dilansir dari The Nobel Prize pada tahun 1909, Karl Landsteiner, seorang ilmuwan asal Austria, mengklasifikasikan darah manusia ke dalam 4 golongan, yaitu A, B, AB, dan O. Berkat penemuannya itu, Landsteiner dianugerahi Nobel Fisiologi dan Kedokteran pada tahun 1930. Tahukah kamu bahwa ada 3 alel gen yang mengatur golongan darah manusia, yaitu alel A, alel B, dan alel O. Dilansir dari Baylor Scott and White, gen A dan B bersifat dominan, sedangkan gen O bersifat resesif. Golongan darah A dan golongan darah A. Jika seorang wanita bergolongan darah A, genotip AA menikah dengan pria bergolongan darah A, genotip AA, semua anaknya akan memiliki golongan darah A. Namun, ada kemungkinan lain jika genotipnya adalah AO. Seseorang yang bergolongan darah A dapat bergenotip AA atau AO karena A dominan terhadap O. Jika seorang wanita dengan golongan darah A, genotip AO, menikah dengan seorang pria bergolongan darah A dengan genotip AO, jangan kaget jika ada anaknya yang bergolongan darah O. Dari tabel terlihat bahwa keturunannya kemungkinan 75% bergolongan darah A dan 25% bergolongan darah O. Golongan darah AB dan golongan darah O. Jika seorang wanita bergolongan darah O menikah dengan pria bergolongan darah AB, keturunannya tidak akan memiliki golongan darah O atau AB seperti orang tuanya. Golongan darah O dan golongan darah B. Golongan darah A dan golongan darah B memiliki sifat yang dominan. Hal ini menyebabkan penyimpangan hukum Mendel, yaitu peristiwa kedominan. Hal ini berarti alel A dan alel B diekspresikan secara bersamaan mengakibatkan golongan darah AB. Faktor RH, pernahkah kamu mendengar golongan darah AB negatif? Nilai negatif tersebut didapatkan dari faktor rhesus. Dilansir dari Encyclopaedia Britannica, Landsteiner menemukan bahwa keberadaan suatu protein dalam membran sel darah merah memberikan perbedaan antigen darah. Seseorang yang tidak memiliki protein tersebut memiliki darah dengan RH negatif yang kekurangan antigen, sedangkan keberadaan protein dan antigen yang cukup menandakan golongan darah RH positif. Seseorang darah RH negatif tidak bisa menerima darah RH positif karena akan terjadi reaksi kekebalan tubuh yang memproduksi antibodi. Antibodi ini akan menyerang darah RH positif yang masuk dan menyebabkan pengumpalan darah yang serius.